Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata-kata yang baik atau hendaklah ia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Inilah beberapa kalimat sebagai nasihat dan pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan dan petunjuk bagi kita dalam kehidupan ini, terutama dalam kaitannya dengan interaksi kita dengan sesama. Dan itu terkait juga dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan baik hubungan kita dengan Allah taala sebelum hubungan kita dengan manusia itu baik. Jadi hablum minan nas terkait erat dengan hablum minallah. Tidak akan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih bermasalah hubungan kita dengan manusia. Karena berbuat baik, berinteraksi baik dengan sesama manusia itu juga bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalimat pertama dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man kana yu'minu billah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Kata para ulama, uslub seperti ini disebut dengan uslub ighra atau istitharah. Satu gaya bahasa yang di situ mengandung motivasi dan rangsangan kepada orang yang mendengarnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Seolah-olah maknanya, siapa yang tidak berkata kata yang baik berarti belum beriman. Ayo, siapa di sini yang mengaku beriman, ucapkan kata-kata yang baik atau diam. Jadi ini kalimatnya ighra, merangsang, memotivasi orang untuk berbuat baik. Siapa yang merasa diri orang Islam, salat berjamaah. Ini kan kalimat siapa yang merasa diri orang Islam, jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Siapa merasa diri orang beriman, jangan terobos lampu merah umpamanya. Ini kan membuat orang jadi, saya orang beriman, maka saya harus mentaati aturan gitu. Tidak melanggar. Itu sering di tempat-tempat yang dilarang buang sampah, sering itu. Orang Islam tidak buang sampah di sini. Waktu kita mau buang pun nggak berani kita buang, Pak.
Karena siapa yang buang berarti bukan orang Islam, kan gitu. Zahirnya begitu. Itu ighra, istisarah. Di jalan air bersih ditulis Israel, Bani Israel atau Yahudi buang sampah di sini. Nanti yang buang sampah di situ menunjukkan dia Yahudi gitu. Itu kalimat seperti itu orang mau buang pun enggak berani. Tapi kalau yang hatinya keras, makin dibilang begitu makin banyak sampah di situ. Makin apa ya? Hati bebal ya. Ini kalimat ini begitu juga uslub yang disampaikan oleh Nabi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkan kata-kata yang baik. Jangan suka mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata kotor atau kata-kata yang sia-sia. Aulia smut atau hendaklah dia diam. Jadi uslubnya luar biasa. Rasulullah itu pandai sekali dalam ilmu komunikasi itu. Beliau adalah guru kita, teladan kita dalam hal komunikasi. Luar biasa. Di pesan-pesan nasihat Rasul itu masuk ke dalam jiwa, relung hati kita, itu luar biasa kesannya. Di sini kata para ulama, kenapa dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir? Dan bukan hadis ini saja, hadis lain juga begitu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka begini-begini. Dikaitkan dengan iman kepada Allah dan hari akhir karena iman kepada Allah, al-imanu billah itu aslul iman, itu pondasi iman. Dasar dari segala keimanan itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya orang yang beriman kepada Allah lah yang bisa diberikan nasihat-nasihat seperti ini. Sedangkan orang yang tidak beriman tidak akan pernah takut melakukan sesuatu yang tidak baik. Tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk berbuat tidak baik. Apalagi kalau tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang memberikan hukuman sanksi, sudah dia bebas melakukan apa saja. Tapi orang yang beriman tidak. Iman dia kepada Allah itu yang menghalangi dia dari berbuat yang mungkar, dan iman kepada Allah yang menggerakkan dia untuk melaksanakan kebaikan dan amal soleh. Jadi iman pada Allah ini dasar. Makanya anak-anak kita tanamkan iman kepada Allah ini. Maka tidak perlu lagi, kalau iman sudah tertanam di hati mereka, tidak perlu lagi kita mengawasi, mengontrol. Paling hanya diingatkan saja, tazkirah saja sudah, dia langsung ingat. Mungkin hanya dengan isyarat saja dia sudah paham. Tidak perlu lagi dia diingatkan untuk salat subuh, tidak perlu lagi dia diingatkan untuk salat Jumat. Kenapa? Iman sudah tertanam. Yang kedua, di sini dikaitkan dengan al-iman bil yaumil akhir, beriman dengan hari akhir. Kenapa dikaitkan dengan iman dengan hari akhir? Karena orang yang beriman dengan hari akhir, dia akan mempersiapkan diri menghadapi hari tersebut. Kehidupan akhirat itu hanya dua, kenikmatan abadi atau azab yang begitu pedih, neraka, na'udzubillah. Maka orang yang beriman kepada hari akhir, dia akan ingat surga dan neraka. Jika dia ingin melakukan amal soleh, dia membayangkan surga Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingin melakukan yang mungkar, terbayang neraka Allah, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak akan melakukan yang tidak baik atau yang dilarang. Kenapa? Karena ada balasannya, ada sanksinya, ada konsekuensinya di akhirat nanti. Bayangkan orang yang tidak percaya kepada hari akhir, dia melakukan apa saja. Tidak ada yang bisa menghalangi dia, kecuali hukuman atau sanksi dunia. Tapi kalau tidak ada sanksi, tidak ada pengawasan dan sebagainya, dia melakukan bebas melakukan apa saja, hidup semaunya. Di iman kepada hari akhir ini betul-betul membuat kita terhalang, ada rem. Kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin zalim kepada orang, teringat kita. Ya, saya zalim di dunia ini, tapi bagaimana nanti konsekuensinya di akhirat? Saya tipu orang, bagaimana nanti urusannya di sana? Karena hidup kita ini sementara, nanti di sana hidup yang sesungguhnya. Teringat kita dengan dosa, takut kita, Pak.
Makanya orang yang beriman kepada hari akhir, kalaupun dia melakukan maksiat dosa, dia melakukannya bukan dengan gurih, dengan mudah. Dia tidak melakukannya dengan enak, perasaan nyaman, tidak. Orang beriman ketika melakukan dosa, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, di pikirannya, enggak nyaman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, tidak ada urusan. In hiya illa hayatunad dunya. Kehidupan kami ini kehidupan dunia. Namutu wa nahya. Kami hidup di sini, kami mati di sini, enggak ada urusan dengan akhirat. Sudah, orang yang seperti itu hidup seperti binatang. Dia lakukan apa saja. Maka iman kepada akhirat ini penting sekali. Maka inilah iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat inilah yang selalu diperjuangkan dan disuarakan, dikampanyekan oleh para nabi dan para rasul dari dulu hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pokok keimanan dua, iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Karena ini akan memberikan perubahan yang besar pada pribadi seseorang. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata-kata yang baik. Fal yaqul, lam pada kata fal yaqul itu disebut lamul amri. Lam, ya, huruf lam ini menunjukkan perintah. Menunjukkan perintah. Kemudian liyasmut, hendaklah dia berkata-kata diam. Lam pada kata liyasmut juga lamul amri. Lam perintah yang berarti perintah. Katakan di sini al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah itu menunjukkan wajib. Kalau sudah diperintahkan oleh Allah atau Rasul berarti itu wajib. Asalnya begitu. Kecuali nanti ada indikator-indikator tertentu yang menunjukkan dia tidak wajib. Jadi pada dasarnya setiap perintah itu wajib. Nanti baru ada pengecualian-pengecualian. Pertanyaannya, apakah di sini wajib? Berkata-kata yang baik itu apakah wajib atau sunat? Karena tadi menggunakan perintah, amar, lamul amri. Kemudian perintah untuk diam, apakah wajib atau sunat? Di sini para ulama membahas. Pertama, perintah untuk mengucapkan kata-kata yang baik itu boleh berarti wajib dan boleh berarti sunat. Kalimatnya sekali diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya bisa dua. Sekali ucap bisa punya dua makna, maknanya bersayap. Satu bermakna wajib, bisa juga bermakna sunat. Tergantung ucapannya bagaimana. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu kan banyak. Ada ucapan yang baik itu hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib, maka wajib diucapkan. Hukum mengucapkannya jadi wajib. Kalau kita sholat, wajib tidak mengucapkan Allahu Akbar, takbiratul ihram? Wajib ya? Maka mengucapkan takbiratul ihram menjadi wajib. Falyakul khairan, dalam hadis ini lamul amri di situ yufidul wujub, menunjukkan kepada wajib. Kenapa? Karena takbiratul ihram itu wajib. Baca Fatihah kan wajib, berarti wajib. Mengucapkannya wajib. Kalau yang diucapkan itu sesuatu yang sunnah, sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang baik, nasihat kepada kebaikan, nasihat supaya orang sabar, nasihat supaya orang rajin belajar, rajin mengaji. Nah, ini kan baik. Maka hukum mengucapkannya sunnah, istihbab. Jadi perintah di situ lil istihbab, untuk menunjukkan makna sunnah saja. Jadi falyakul khairan, ucapkanlah kata-kata yang baik. Lihat ucapannya dalam kategori apa. Apakah dia wajib? Kalau wajib berarti hukumnya wajib. Kalau kata-kata itu hukum sunnah, berarti mengucapkannya juga sunnah, dianjurkan. Begitu juga hukum diam. Apa hukum diam? Di sini dalam hadis liyasmut, perintah untuk diam. Apakah perintah ini lil wujub atau lil istihbab? Untuk wajib atau untuk sunnah? Tergantung juga, Pak. Ucapannya itu ucapan yang bagaimana? Kalau ucapannya yang haram, kalau ucapannya itu jenis yang haram,
maka hukum diam dan tidak berbicara yang haram hukumnya wajib. Hukum diam terhadap perkara yang haram hukumnya wajib. Misalnya ghibah. Ghibah hukumnya apa? Haram. Apa hukum diam dari ghibah? Artinya kita tidak mau ghibah. Hukumnya apa? Wajib. Karena ghibah itu jenisnya haram. Maka hukum diam menjadi wajib. Kalau ucapannya itu makruh atau ucapannya itu mubah tapi tidak punya manfaat, tidak ada kebaikan di dalamnya, hanya buang-buang waktu saja, maka hukum diam dari ucapan yang seperti itu apa? Istihbab, sunnah. Nah, kita tengok kontennya bagaimana, konten pembicaraannya apakah haram atau makruh atau mubah. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ucapan ini ada beberapa macam. Di sini dikatakan fal kalamu yang kasimu ila salasah. Ucapan itu terbagi 3. Ma fihi khairun, sesuatu yang ada kebaikan. Maka itu dianjurkan untuk kita mengucapkannya. Ma fihi syarrun, yang kedua, ucapan yang mengandung keburukan. Maka kita tidak mengucapkannya, kita diam. Ya, kita tinggalkan ucapan itu karena di situ tidak ada kebaikan, bahkan di situ ada keburukan. Yang ketiga adalah ucapan ma la khaira wala syarra fih. Ucapan yang di dalamnya tidak ada keburukan dan di dalamnya tidak ada kebaikan. Sia-sialah begitu ya. Tidak ada untungnya. Apa sih untungnya kita mengucapkan itu? Apakah ada menambah pundi-pundi pahala kita? Oh, tidak bertambah. Berarti di situ secara agama kita disuruh untuk diam saja. Karena tidak jarang ucapan-ucapan mubah ini kadang-kadang bisa menyeret kita kepada yang haram kalau tidak berhati-hati. Daripada kita buang waktu mengucapkan kata yang sia-sia itu, kenapa tidak setiap waktu yang terlewatkan itu kita isi dengan zikrullah, dengan zikir. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, setiap waktu yang Allah berikan pada kita dan waktu itu terlewatkan dengan sia-sia, itu akan kita sesali nanti di sana. Jadi yang menyesal di akhirat nanti bukan orang kafir saja atas kekafirannya, itu memang sudah puncaknya penyesalan. Termasuk yang menyesal di sana orang-orang Islam juga, orang beriman yang waktu hidupnya itu pernah terlewatkan dengan sia-sia. Ada 5 menit yang seharusnya 5 menit itu bisa kita berbuat baik di situ. Apakah berbentuk ucapan yang baik atau perbuatan yang baik, tapi 5 menit itu tiba-tiba diisi dengan yang sia-sia. Nanti itu akan kita sesali nanti di sana. Kenapa 5 menit itu terlewatkan dengan yang sia-sia? 5 menit itu tidak menambah pahala, tidak meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Itu akan disesali di sana. Jadi yang menyesal sendiri banyak sana. Yaumul hasrah itu, hari penyesalan. Menyesal semua di sana. Yang sudah berbuat baik pun menyesal. Kenapa cuma segitu ya? Kenapa tidak lebih lagi? Penyesalan demi penyesalan. Tentu penyesalan yang paling besar adalah penyesalan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.